Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Indra Harunisa. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, seperti negara Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, dan Cina. Beberapa negara masih tumbuh positif, namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal pertama di Indonesia ini di luar perkiraan, mengingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020. Perekonomian Indonesia. Berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar, mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Skenario Deloitte menggunakan 3 skenario pemulihan ekonomi. Skenario pertama disebutnya sebagai a steep but short-lived downturn. Asumsinya antara lain bergairahnya kembali perekonomian di akhir 2020. Skenario kedua disebutnya prolonged pandemic and delayed rebound. Asumsinya antara lain pemulihan baru akan dimulai akhir 2021. Skenario ketiga adalah skenario the worst skenario. Dalam skenario ini, sistem keuangan gagal sekalipun ada upaya mengatasinya. Skenario Deloitte ini sebetulnya diperuntukkan bagi lingkungan Afrika Selatan, tapi gejala dan asumsinya secara umum memiliki pola yang mirip dengan Indonesia. Jika diterapkan dalam skenario kurva pemulihan, maka skenario pertama adalah skenario optimistik, yang sering digambarkan dalam skenario kurva V. Skenario kedua merupakan skenario kurva U, yang moderat, dan skenario ketiga merupakan skenario kurva U yang ekstrim. Laporan dari berbagai lembaga ekonomi dunia, perkiraan terhadap perlintasan pemulihan ekonomi memiliki asumsi yang sama, bahwa pemulihan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara-negara dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini, yang dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang besar, substansial, dan efektif. Perekonomian usai pandemi. Pandemi COVID-19 selain menimbulkan masalah kesehatan, juga berdampak serius pada perekonomian masyarakat. Di Indonesia, dampak pandemi COVID-19 telah mengakibatkan tersumbatnya nadi perekonomian masyarakat. Ketika ekonomi bangkit dari guncangan pandemi COVID-19 dan pertumbuhan global berangsur pulih. Peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan lebih sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Beda halnya bila aktivitas formal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Stimulus fiskal. Dari sisi makroekonomi yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Dengan penciptaan output, nilai tambah, dan pendapatan dalam perekonomian, stimulus fiskal yang digelontorkan akan menyerap tambahan tenaga kerja. Stimulus fiskal juga telah diikuti dengan stimulus moneter yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan menurunkan tingkat bunga acuan dan pelonggaran giro wajib minimum atau GWM. Penurunan tingkat bunga acuan ini diharapkan akan diikuti dengan penurunan tingkat bunga pasar sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk pemulihan ekonomi, fokus utamanya di sektor industri manufaktur, pariwisata, dan investasi. Tak hanya reformasi ekonomi, reformasi sosial juga jadi target pemerintah untuk dibenahi, terutama soal reformasi sistem kesehatan nasional. Kemudian, untuk reformasi sosial, utamanya adalah reformasi sistem kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.